Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan diawali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga kita dan memberikan perlindungan kepada kita sehingga bisa melaksanakan semua aktivitas dalam keadaan lancar dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mad. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, bahwa untuk tujuan pembelajaran dari hukum bacaan mad sebagaimana pada materi-materi awal, secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan hukum bacaan mad, membedakan hukum bacaan mad, dan menerapkan hukum bacaan mad dalam membaca Al-Quran dengan benar. Adapun secara rincinya dimulai dengan mampu menyebutkan contoh-contoh bacaan mad, menjelaskan macam-macam hukum mad, dan juga bisa membaca ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran, surah Maryam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita memulai dengan membaca Al-Quran surah Maryam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya.
Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Shadaqallahul azim. Dari ayat yang kita baca diawali dengan ayat mutasyabihat yang artinya sesuai dengan bacaannya, kaf ha ya ain shad. Yang dibacakan ini kata Allah sebagai zikru rahmati rabbik, penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya nidaan khafiyya, dengan suara yang lembut. Dia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dengan dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi dan akan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Allah berfirman, "Ya Zakaria, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bighulamin, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qabl, yang kami belum pernah memberikan min qablu samiyya, nama seperti itu sebelumnya." Wallahu a'lam. Pada ayat yang pertama dan ayat berikutnya kita di sini menemukan hukum-hukum bacaan mad yang harus kita baca panjang. Di antaranya yang ditunjukkan di ayat yang pertama, maka membacanya adalah harus dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Di dalam ayat pertama, maka cara membacanya adalah kaf. Nah, di sini hurufnya bernama huruf kaf. Maka dibaca panjang 6 harokat. Sedangkan huruf ha dan ya dibaca 2 harokat masing-masing. Dan nanti kita akan fahami dari penjelasannya. Kemudian ain juga sama dibaca 6 harokat. Dan shad juga sama. Nah, maka kita baca lengkapnya. Kaf ha ya ain shad. Nah, jadi di sini di dalam bacaan ayat pertama maka dibaca secara eja, yaitu masing-masing hurufnya. Kita nanti akan bahas dalam hukum bacaan tersebut. Sebelumnya kita awali dari pengertian mad. Secara bahasa, mad diartikan tambahan atau panjang. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid dan ahli qiraat, bahwa mad adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Secara garis besar, hukum bacaan mad terbagi 2, yaitu ada mad asli atau mad tabi'i dan mad fara'i atau mad cabang. Kita mulai dari definisi mad tabi'i.
Mad tabi'i atau mad asli adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Dinamakan mad tabi'i karena madnya berlaku semua tabiat aslinya sehingga disebut juga dengan mad asli. Cara membacanya dengan memanjangkan bacaan 2 harokat atau 2 ketukan, yang biasa disebut dengan 1 alif. Adapun huruf mad dan ketentuannya, huruf mad ada 3 yang kita pernah bahas dalam makharijul huruf, yang kita sebut dengan huruf-huruf al-jauf, yaitu alif, waw, dan ya. Berlaku ketika huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Jadi untuk alif, maka harokat huruf sebelum alif adalah berharokat fathah. Kemudian untuk ya sukun, huruf yang sebelumnya adalah berharokat kasroh. Dan untuk waw sukun, huruf hijaiyah berharokat dhammah. Sebagai contoh bacaannya, yang di sini terkandung lengkap dari ketiga huruf dan ketentuan mad asli ini, kalimatnya adalah wa habita ma sana'u fiha. Kita melihat di sini ada ketiga-tiganya. Di sini ada waw sukun, sebelumnya ada huruf ain berharokat dhammah. Jadi kalau kita kembali ke kalimat di atas, huruf hijaiyahnya adalah ain berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Kemudian di sini ada ya sukun, huruf sebelumnya adalah fa berharokat kasroh. Dan juga ada alif, huruf yang sebelumnya adalah ha berharokat fathah. Maka dari ketiga contoh kalimat contoh ini dalam satu kalimat fiha dan satu kalimat lain sona'u, maka sebagai contoh mad asli yang masing-masing dibacanya 2 harokat. Adapun mad far'i atau mad cabang, nanti kalau kita lihat dari pembagiannya atau cabangnya, maka bisa didasarkan kepada hamzah atau karena sebab hamzah dan karena sebab sukun. Jadi garis besarnya terbagi 2. Karena sebab hamzah, maka akan menjadi beberapa hukum mad lainnya. Ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah yang nanti lawannya adalah mad silah qasirah, dan mad badal. Sedangkan berdasarkan karena sukun, maka ada mad arid lis sukun, mad lin atau layyin, mad iwad, mad tamkin, mad faraq, mad lazim, yang nanti masing-masing mad lazim terbagi menjadi 4. Ada mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, mad lazim mukhaffaf kalimi, dan ada mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, itu adalah mad far'i yang jumlah semuanya kalau kita himpun akan menjadi 14 hukum bacaan mad far'i. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat atau satu kata. Maka cara membacanya adalah bacaan tersebut dipanjangkan menjadi 5 harokat. Jadi kalau aslinya mad tabi'i adalah 2 harokat, karena sebab bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dibacanya menjadi 5 harokat. Perhatikan contoh-contoh bacaan berikut. As-samai. Nah, maknya di sini adalah dibaca 5 harokat. Sya'a sawa'un hani'an tabu'a. Nah, jadi ini adalah ada mad tabi'i, yaitu ma bertemu dengan hamzah.
Ada sya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Sawa mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Dalam satu kalimat semua ini, maka dinamakannya mad wajib muttasil. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat atau dalam kalimat yang terpisah, munfasil. Cara membacanya dengan dipanjangkan boleh 2, 4, atau 6 harokat. Yang jelas, ketika pilihan ada pada masing-masing mau 2, 4, atau 6 harus konsisten. Jadi harus tetap, tidak boleh berubah ketika dalam satu waktu bacaan yang sama atau berurutan. Kita ambil contoh di antara kalimat-kalimat yang termasuk hukum bacaan mad jaiz munfasil. Inna a'thainaka. Nah, ini misalkan diambil yang 6 harokat. Inna anzalnahu wa ma adraka wala antum. Nah, itu kalau yang diambil 6 harokat. Kalau mau 2 boleh. Sebagaimana aslinya adalah hukum mad tabi'i. Tapi lebih tartil, lebih panjang itu insyaallah menjadi lebih utama. Kemudian yang ketiga adalah madlin atau layyin. Terjadinya madlin pada huruf berbaris fathah apabila bertemu huruf ya atau waw sukun. Sedangkan di depannya ada satu huruf lagi yang dimatikan karena waqaf atau berhenti. Cara membacanya adalah dipanjangkan menjadi 2, 4, atau 6 harokat. Yang penting konsisten. Jadi hampir sama ketentuannya dengan mad jaiz munfasil. Jadi kita ambil contoh bacaan di dalam Al-Quran surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Misalkan 4 harokat. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falya'budu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, jadi ini yang diwarnai merah adalah sebagai contoh-contoh hukum bacaannya mad layyin. Jadi roi, soi, bayi. Ya, jadi ya sukun sebelumnya harokat ro-nya adalah fathah, harokat dari sodnya juga fathah, ba-nya juga fathah, dan masing-masing setelah ketentuan itu bertemu dengan satu huruf yang diwakofkan atau dimatikan karena wakof. Dan di contoh ayat terakhir ada waw sukun dan sebelumnya huruf kho berharokat fathah dan setelah itu huruf fa-nya kita wakof atau diberhentikan. Maka inilah yang memenuhi persyaratan disebut mad layyin. Adapun kalau kita bacanya tidak di wakof, maka ini dibacanya tidak masuk dalam kategori mad layyin. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Jadi roisnya dibaca pendek kalau mau tidak dimatikan huruf shinnya. Selanjutnya ada mad badal terjadi apabila hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Jadi khusus mad tabi'i pada huruf hamzah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Imana, imana, utu, amanu. Ya, jadi ini 2 harokat biasa sebagaimana mad asli atau mad tabi'i, hanya ketentuan mad badal apabila hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Bisa berharokat i, huruf madnya adalah ya, berharokat dhammah, u, huruf
madnya adalah wawu sukun dan berharokat fathah A. Huruf madnya adalah alif. Itu mad badal. Yang kelima adalah mad tamkin. Mad tamkin terjadi pada huruf ya yang bertasydid dan juga berkasroh. Jadi ya tersebut bertasydid sekaligus harokatnya adalah kasroh. Cara membacanya bisa dengan panjang 2 atau 6 harokat. Dibaca 2 harokat kalau kita bacanya tidak diwakofkan di kalimat ini. Ya. Kalau kita wakofkan, maka dibaca menjadi 6 harokat. Seperti nanti pada ketentuan hukum mad arid lis sukun. Wal ummiyin. Nah, kalau kita berhenti, maka nunnya disukun menjadi dibaca 6 harokat. Tapi kalau kita mau bacanya sambung dengan kalimat yang berikutnya, wal ummiyina an-nabiyina rabbaniyina. Jadi kalau mau diwasol atau disambung maka 2 harokat saja. Itu mad tamkin terjadi pada huruf ya yang bertasydid dan sekaligus berharokat kasroh. Yang keenam adalah mad iwad. Mad iwad terjadi jika berhenti atau wakof pada huruf yang berbaris fathatain, kecuali pada huruf ta marbutoh. Jadi dari 28 huruf hijaiyah, kecuali hanya 1 huruf yaitu ta. Ta pun khusus yang ta marbutoh, yang bentuknya tak bulat. Nah, itu adalah pengecualian. Jadi selain itu maka dibaca mad iwad. Cara membacanya adalah tanwin yang bunyinya an dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa yang bunyinya a dengan dipanjangkan 2 harokat. Kita misalkan contoh di surah Al-Adiyat ada potongan ayatnya dhabaha. Nah, 2 harokat saja. Qadha, subha. Nah, itulah bacaan hukum mad iwad. Jadi fathatain, fathatain, fathatain. Kalau kita wakof atau berhenti maka dibacanya tanwin ini seperti menjadi fathah biasa. Itulah mad iwad. Yang ketujuh adalah mad arid lis sukun. Terjadi ketika berhenti atau wakof di akhir ayat sehingga mematikan huruf yang terakhir. Sedangkan sebelum huruf tersebut terdapat mad asli. Cara membacanya adalah bisa panjangnya 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Tapi yang paling utama adalah yang 6 harokat. Ya, jadi semakin dibaca panjang, maka itu lebih utama atau paling utama. Nah, adapun ketika tidak di akhir ayat, berlaku juga mad arid lis sukun selama kita wakof atau berhenti di kalimat tersebut. Jadi ada mad tabi'i bertemu dengan 1 huruf yang dimatikan. Kita ambil contoh di dalam surah Al-Ma'un. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Nah, jadi bisa dibaca 2, 4 atau 6 harokat di bagian yang diwarnai merah. Ini sebagai contoh mad arid lis sukun. Jadi ada mad tabi'i bertemu dengan 1 huruf yang dimatikan baik karena sebab wakof ayat ataupun berhenti dalam bacaan kita. Itu adalah mad arid lis sukun. Kemudian ada juga yang ke-8 adalah mad farqi. Terjadi dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasydid. Dinamakan mad farqi karena untuk membedakan bahwa hamzah itu
untuk bertanya apakah, yang biasa disebut dengan kalimat istifham. Maka mad farqi juga disebut mad istifham. Cara membacanya adalah dipanjangkan dengan bacaan 6 harokat. Jadi kita lihat contohnya. Qul adzakarain Allah. Nah, ini adalah hamzah atau mad badal yang bertemu dengan huruf bertasydid. Maka dibacanya mad farqi dengan panjang 6 harokat. Kemudian yang ke-9 adalah mad silah qasirah. Terjadi apabila ha dhamir atau kata ganti berada di antara dua huruf yang berbaris, bukan huruf mati. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Nah, disinilah ha dhamir, hu, dan huruf sebelumnya adalah dal berharokat, dhammah. Begitupun huruf sesudahnya adalah ha berharokat kasrah. Jadi ketika ada ha dhamir berada di antara dua huruf hidup atau yang berharokat, berbaris, bukan huruf mati, maka inilah yang dibaca panjang 2 harokat. Biasanya dalam penulisan mushaf edisi cetakan di Indonesia, ini dhammahnya biasanya dituliskan dengan dhammah yang terbalik. Nah, ini adalah sebagai tanda dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ada satu lagi yang mad silah, yaitu mad silah tawilah. Terjadinya apabila ha dhamir sebagaimana tadi pada mad silah qasirah bertemu dengan huruf hamzah yang berbaris dan huruf yang sebelumnya juga berbaris. Ya, jadi ini hampir sama dengan mad silah qasirah, hanya kalau tadi mad silah qasirah huruf yang sebelum dan sesudahnya itu bukan hamzah, tapi kalau di mad silah tawilah huruf sesudah dari ha dhamir itu adalah huruf hamzah. Maka ini yang dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Ya, ini ha dhamirnya bertemu dengan hamzah, dan contoh lain juga sama. Lahu akhun bihi imanukum au bihi adza ilmihi illa. Nah, itulah contoh-contoh bacaan mad silah tawilah apabila ada ha dhamir bertemu dengan hamzah. Maka dibaca 4 atau 5 harokat. Berikutnya mad lazim mutsaqqal kalimi. Terjadi apabila ada mad asli bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kalimat atau satu kata. Maka cara membacanya panjang 6 harokat. Kemudian diberatkan. Sebagaimana di surah Al-Fatihah itu ayat yang terakhir kalimatnya waladdallin. Nah, dol itu adalah mad lazim mutsaqqal kalimi. Atau contoh yang ada di sini kafah. Nah, dibaca panjang dulu ka-nya, kemudian ditasydidkan ke huruf fa-nya. Al-haqqah, dabbah. Nah, itulah contoh-contoh mad lazim mutsaqqal kalimi. Kemudian ada mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau tadi mutsaqqal diberatkan, kalau ini mukhaffaf diringankan kalimat atau kata tersebut. Terjadi apabila ada mad asli bertemu dengan huruf yang berbaris sukun dalam satu kata. Kalau tadi mutsaqqal kalimi, terjadi mad asli bertemu dengan huruf yang bertasydid. Tapi kalau di sini adalah yang sukun. Hanya terdapat pada 2 tempat dalam Al-Quran, yaitu di surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Cara membacanya sama dengan mad lazim mutsaqqal kalimi, yaitu 6 harokat. Kita ambil bacaannya.
Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, di sini ada mad asli bertemu dengan huruf yang berbaris sukun, yaitu hurufnya di sini adalah lam. Yang ke-13 ada juga mad lazim harfi musyabba'. Ada yang menyebutnya mad lazim harfi musyba'. Ada lagi yang menyebutnya mad lazim harfi mutsaqqal. Terjadi apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja pada permulaan surah, yang jumlahnya ada 3 huruf. Huruf yang di tengah berupa mad dan huruf yang ketiga berupa huruf mati. Semua hurufnya mad lazim harfi musyba' ada 8 huruf yang biasa kita kumpulkan dalam lafaz naqassa asalukum. Jadi hurufnya adalah nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, itu adalah 8 huruf mad lazim harfi musyabba'. Kalau kita mau buka per huruf, maka nun itu terdiri dari 3 huruf, yaitu nunnya sendiri, kemudian wawunya sukun berarti terjadi mad tabi'i nun, kemudian huruf yang ketiganya adalah mati, yaitu nun. Nunnya disukun, jadi nun. Begitupun dengan qaf. Hurufnya adalah qaf, kemudian ada alif, dan ada fa. Jadi dibacanya qaf. Cara membacanya panjang 6 harokat. Jadi kalau yang 8 huruf ini dibaca 6 harokat. Kecuali huruf ain, boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Jadi kalau mau dibaca 6 harokat itu thayyib. Ya, baik. Tapi kalau untuk ain boleh dibaca 4 harokat. Ya, adapun mad lazim harfi musyabba' ini ada 2 pembagian. Jika huruf yang sesudah mad diidghamkan, maka disebutnya mutsaqqal harfi. Mad lazim harfi mutsaqqal. Jadi kalau kita baca alif lam mim ini, maka di sini kan lam itu ada mim bunyinya. Bertemu dengan mim lagi, maka diidghamkan. Inilah yang disebut mad lazim musyabba' mutsaqqal. Jadi bacanya alif lam mim ta sin mim. Jadi tidak dibaca tosin, tapi diidghamkan. Tosim mim. Itulah. Jadi mad lazim musyabba' mutsaqqal jenisnya. Nah, apabila tidak diidghamkan, maka mad lazim harfi musyabba' ini disebutnya adalah musyabba' mukhaffaf. Jadi membacanya tidak diidghamkan. Shad. Nah, sama bacanya 6 harokat. Qaf, nun, hamim, tasin. Nah, kalau ini sin karena tidak bertemu dengan mim. Alif lam ra. Nah, ini yang tadi dibaca oleh kita pada saat membaca surah Maryam ayat yang pertama. Kaf ha ya ain sad.
Jadi kalau untuk ain boleh dibacanya 4 harokat. Tapi kalau mau 6 juga boleh. Dan yang terakhir adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Terjadi apabila ada huruf-huruf di awal surah yang terdiri dari satu huruf atau lebih, huruf-hurufnya ada 5. Ya, jadi hampir sama dengan mad lazim harfi musyba'. Yang berbeda adalah kalau tadi mad lazim harfi musyba' biasa ditulis dalam mushaf cetakan Indonesia ada tanda ini, tanda baca madnya. Tapi kalau yang selainnya itu mad lazim harfi musyba'. Hurufnya ada 5 yaitu dikumpulkan dalam lafaz hayyun tohura. Cara membacanya adalah panjangnya 2 harokat. Jadi kalau membaca surah Yasin, maka jangan sama panjangnya. Jadi ya-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat. Yasin. Nah, jangan dibaca 6 semua. Yasin. Nah, jangan begitu. Jadi membacanya, ya-nya dibaca 2 harokat, sin-nya 6 harokat. Yasin. Nah, kalau toha ini 2 harokat semua. Toha, hamim. Hanya 2 harokat, mimnya 6 harokat. Alif lam ra. La-nya dibaca 6 harokat, ro-nya 2 harokat. Itulah hukum mad dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan bisa menerapkan dalam bacaan hukum mad dalam Al-Quran dengan benar. Dan insya Allah sebagai penutup ada sebuah kata-kata motivasi. Jadikanlah Al-Quran itu surat cintamu sepanjang masa. Bacalah Al-Quran setiap hari. Jadi kalau surat cinta yang lain itu tidak sepanjang masa berlakunya. Tapi jadikanlah Al-Quran itu surat cinta sepanjang masa. Bacalah Al-Quran setiap hari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.